Tidaklah minta izin kepada suami. Kalau disuruh batalkan, batalkan. Itulah Pak. Kedudukan suami itu sakral sedikit. Jadi sebelum puasa sunat, tanya malam dulu, abang ada perlu pulang besok enggak? Kalau enggak ada aku puasa lah baru kita puasa. Itu lebih menenangkan Pak, daripada balik mendadak. Kalau balik mendadak pun batalkan puasa. Setelah itu Pak, apa kata Safwan melihat Ummul Mukminin Aisyah tertinggal? Dari mana dia tahu Ummul Mukminin Aisyah? Kan pakai niqab. Karena udah seringnya berjumpa Pak, jadi bisa tahu walaupun dalam keadaan memakai cadar. Apa kata Safwan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau tertinggal Ummul Mukminin. Iya Safwan, naiklah kau ke atas punggung kudaku, biar aku yang jalan di depan. Dia jalan di depan Pak, supaya menghindari fitnah. Jadi ini tidak bisa kita amalkan Pak, karena kita pakai Honda Pak. Naiklah Honda ini biar abang jalan di depan, anak mungkin pula Pak. Macam herder pula kita Pak sambil berlari dia naik Honda. Jadi Pak, begitu sampai di Madinah, terlihat semua orang dari jauh Pak. Ummul Mukminin Aisyah di atas punggung kuda, Safwan berjalan di depan. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Betul juga prediksi aku. Aisyah ini bakal selingkuh, tapi rupanya Safwan selingkuhan dia. Timbullah fitnah ini Pak. Tersebarlah Bu ke seluruh Madinah, Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Dan itu susah untuk mengelaknya Pak, susah untuk mengelak. Karena apa mau alasan Pak? Memang kedapatan. Mau buat alasan apa? Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul Bu? Pertama dia turun, janjian dia sama Safwan. Aku tak aku perhatikan, itulah jahatnya Pak, netizen zaman Rasulullah Pak. Aku bukan tidak tahu aku Aisyah janjian dengan Safwan, sudah itu dia pura-pura naik, kita lengah, dia turun untuk menunggu Safwan menjemputnya. Dari mulut ke mulut tersebar, mulut ke mulut tersebar, tersebarlah ke seluruh antero Madinah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Dan inilah yang menjadi kekuatan orang Syiah untuk memfitnah Ummul Mukminin Aisyah. Makanya bagi orang Syiah ada hari menghujat Ummul Mukminin Aisyah. Macam perayaan tuh Pak. Jadi kalau udah mau menghujat Ummul Mukminin Aisyah tuh, itu macam perayaan. Jadi siapa yang menghujat pahalanya besar, gitulah kira-kira. Ummul Mukminin Aisyah sempat heran Bu. Tidak biasanya Rasulullah tidak pulang-pulang ke tempat aku ini, kok tidak ada pulang-pulang. Rentang waktu yang begitu lama itu apa yang ditunggu Rasulullah Bu? Wahyu dari Allah. Mudah-mudahan adalah wahyu turun. Rupanya sudah sampai 30 hari nggak ada wahyu turun. Dipanggil oleh Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Apa kata Rasulullah? Menurut kalian Aisyah ini selingkuh enggak sama Safwan? Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah, karena Aisyah ini anak orang baik, tidak mungkin dia berselingkuh dengan Safwan. Kata Abdullah bin Rawaha, yang paling dekat sama Aisyah ini kan pembantunya ya Rasulullah, Barah. Coba aja tanya ke Barah, biar untuk meyakinkan kita. Dipanggillah Barah ini. Barah, kau ada enggak melihat sikap Aisyah ini aneh sama laki-laki? Kata Barah, tidak ada ya Rasulullah. Cuman dia masih kekanak-kanakan ya, kadang main tepung dia, sampai itu tidur di dekat tepung, putih-putih badannya, itu memang iya. Karena Ummul Mukminin Aisyah ini Pak masih senang main boneka. Nah makanya kalau ada orang bilang makhluk berwujud patung atau boneka itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Mentah dengan hadis ini Pak. Kalau digunakan hanya untuk permainan, ternyata tidak masalah. Karena di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah bermain dengan boneka perempuan. Nah, jadi boneka itu berbentuk Pak, berbentuk perempuan. Jadi kalau untuk permainan tidak menjadi masalah dan Rasulullah tidak marah. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah punya kuda yang memiliki 2 sayap. Jadi kadang digurain Rasulullah. Ini apa namanya nih Aisyah? Ini kuda terbang, dia memiliki 2 sayap. Jadi Rasulullah dilayaninya Pak. Istrinya karena masih sangat muda, masih suka main lah. Tapi kalau ke laki-laki Rasulullah, tidak ada laki-laki yang lebih dicintainya selain dirimu Rasulullah. Nah, baru dipanggil Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul.
ada ndak saksi untuk menguatkan tuduhan kau nih bahwa Aisyah itu berselingkuh? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ndak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah. Kan udah jelas itu. Turun, janjian, naik balik, setelah itu turun balik tanpa setahu kita. Apalagi kalau ndak dia janjian sama Safwan. Asli ya Pak, betul-betul galau Rasulullah dibuat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan waktu itu Bu, belum turun surat An-Nur menerangkan bahwa kalau untuk menuduh orang berselingkuh harus ada 4 orang saksi. Belum keluar waktu itu, belum turun ayat itu. Berat loh Pak, nuduh orang berzina dalam Islam ini. Mesti ada 4 orang yang beriman menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Itu sesuatu hal yang sulit loh Pak. Itu maksudnya apa Bu? Supaya kita jangan sembarangan menuduh orang berzina. Jadi kalau kita masih bisa untuk meminimalisirnya, minimalisirkan dulu. Misalnya dalam masyarakat Pak, nampak orang udah berdua-dua bukan mahramnya, kasih tahu. Ini kadang-kadang kelakuan kita nih Pak, kita tunggu dia masuk rumah dulu, udah 15 menit baru kita grebek. Akan itu jadinya mencari-cari kesalahan jadinya Pak. Sebelum itu sebetulnya udah bisa diantisipasi, disuruh pergi atau apa. Ini tidak Bu. Manjat lah Pak RW ke atas dulu Pak kan, Pak RT di bawah, udah Pak RW belum lagi, nah, berebut berdua, Pak RW terus, nampak di atas akhirnya ngintip jadinya Pak, baru nanti menggerebek. Nah, jadi ini sebetulnya tidak boleh dalam Islam mencari kesalahan orang, sebelum dia terjadi itu diantisipasi terlebih dahulu. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini begitu meyakinkan ngomongnya, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya sudahlah, pergilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ingat, bahayanya kita nuduh orang berzina tanpa ada saksi itu Pak ya. Ini terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Seorang perempuan memandikan jenazah perempuan yang tiba-tiba tangannya lengket ke badan perempuan itu tidak bisa lepas. Dan macam-macam ayat dibaca Pak, tidak bisa mempan. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Coba kau jujur, apa yang dikatakan oleh hatimu ketika kau memandikan dia? Sambil menepuk-nepuk tubuhnya, aku katakan dasar pelacur. Sudah berapa orang laki-laki yang tidur sama kau nih? Kau punya saksi 4 orang mengatakan dia berzina? Tidak ada, cuma dia sering dibawa laki-laki. Tidak, kau menyaksikan? Tidak ada, tidak 4 orang yang menyaksikan. Tidak ada Imam. Kau tahu menuduh orang tanpa bukti berapa hukumannya? Tidak tahu Imam. 80 kali cambukan. Jadi kalau menuduh orang berzina tanpa bukti, tanpa ada saksi, cambukannya adalah 80 kali. Mau lepas tangan, iya cambuk 80 kali, baru bisa lepas Pak. Udah jatuh hukuman Allah, baru lepas. Makanya hati-hati menuduh orang. Pergi Rasulullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Waktu itu dia di rumah ayahnya dan ibunya Ummu Rauman. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, bila benar engkau melakukan perselingkuhan itu, bertobatlah engkau kepada Allah. Tapi jika tidak, mudah-mudahan Allah membersihkan dirimu. Melawan Ummul Mukminin Aisyah. Aku tidak akan menjawab apa-apa ya Rasulullah, karena dari cara kau berbicara kau telah menuduh aku. Aku tidak akan menjawab. Kesabaran yang indah semoga diberikan Allah kepada aku. Jadi dari riwayat ini apa yang terdapat Bu, yang bisa kita ambil pelajaran sedikit dari yang potongan ini? Jadi istri itu boleh membantah suami Pak, kalau memang dia benar. Nah, Rasulullah sendiri aja dibantah oleh Ummul Mukminin Aisyah karena dia tidak melakukan itu. Dibantahnya Bu. Yang suami tidak boleh dibantah itu cuman dalam agama Hindu Pak, itu baru tidak boleh dibantah. Dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sirah. Tidak boleh dibantah dan laki-laki tidak pernah salah. Itu hanya di agama Hindu. Dalam Islam, istri benar, dia harus membantah kata-kata suaminya. Jadi mana-mana yang tertahan selama ini Bu, balik dari situ bantahlah. Kalau memang Ibu betul, jangan takut. Rasulullah ketika dibantah Aisyah, apakah Rasulullah marah Pak? Tidak. Rasulullah diam, tidak lama keluar keringat Rasulullah, bertanda turun jawaban dari Allah Pak. Atas kasus ini turun surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khairul lakum.
Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu, tapi ini baik bagimu. Baiknya apa, Bu? Akhirnya Rasulullah tahu bahwa tidak semua yang sholat jamaah sama dia itu yang suka sama dia. Padahal Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul ini perang ikut sholat jamaah 5 waktu berjamaah Pak. Perang Tabuk ikut, perang Bani Mustalik ini ikut, perang Uhud ikut, tapi akhirnya ketahuan Pak, membelot dia. 300 orang jumlah orang munafik dalam pasukan Islam itu. Jadi ini Pak, ayat ini bersifat juga umum Pak. Belum tentu semua yang dekat sama kita itu dia akan baik sama kita. Nah, Rasulullah Pak kena oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi hebatnya para sahabat, begitu ditegur dengan ayat langsung bersih Pak. Tidak ada perkataan lain lagi. Mereka minta ampun, sudah membenarkan cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau ditakutkan dengan ayat, dengan hadis, langsung dia sami'na wa ata'na. Tidak ada, tutup kasus langsung. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, perintahkan saja Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rasulullah, fa kaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang menyangka Muhammad telah membunuh sahabatnya. Itu lebih parah lagi nanti fitnah yang datang. Yang kedua, Rasulullah masih menghargai anak kandung Abdullah bin Ubay bin Salul, karena anaknya sangat setia kepada Rasulullah. Anaknya yang datang langsung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sempat mendengar engkau memerintahkan Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala ayahku. Dan kau tahu ya Rasulullah bahwa tidak ada di suku Aus dan Khazraj anak yang lebih berbakti kepada ayahnya melainkan aku. Jika aku mengetahui ada yang memenggal kepala ayahku, aku sebagai anak tidak akan senang dan akan kubunuh pula orang yang memenggal kepala ayahku. Sehingga aku membunuh seorang muslim untuk membela munafik seperti ayahku. Jika engkau berkenan ya Rasulullah, izinkan aku anak kandungnya yang memenggal kepala ayahku sendiri. Jangan suruh orang lain, biar aku yang memenggalnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia. Nah, jadi ini peristiwa besar yang hampir saja menghancurkan keluarga rumah tangga Rasulullah bersama Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Dan ini peristiwa yang sangat berat betul, menguji cinta Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah dan menguji kecintaan Ummul Mukminin Aisyah dengan Rasulullah. Nah, makanya di antara istri Rasulullah itu memang yang paling sering diajak Rasulullah cerita itu hanya Aisyah. Ketika istri-istri lain mengatakan, ya Rasulullah, kau pilih-pilih. Kalau untuk cerita kenapa hanya ke Aisyah, ke kami tidak? Kata Rasulullah, mau diapakan lagi? Memang ketika aku berada bersama Aisyah, ayat selalu turun. Ah, itu bedanya Pak. Ketika di rumah Ummul Mukminin Aisyah, sering wahyu turun. Tapi kalau di rumah istri-istri yang lain, tidak. Jadi itu yang membuat dia berbeda. Nah, ini tentang rumah tangga Rasulullah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Pak, Rasulullah punya sahabat. Sahabat Rasulullah ini namanya sering dipanggil orang dengan sebutan Abu Salamah. Abu Salamah ini bersama istrinya Hind orang memanggilnya Pak. Yang terkenal juga dengan sebutan Ummu Salamah. Ini istri Rasulullah yang keempat. Kenapa Rasulullah menikahi Ummu Salamah? Abu Salamah dan Ummu Salamah ini orang yang masuk Islam di generasi awal. Jadi dia merasakan pedihnya hijrah ke Habasyah. Pedihnya hijrah ke Habasyah, suami istri ini sangat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Jadi waktu perang Uhud, Abu Salamah ini sempat berbicara dengan Tolhah bin Ubaidillah. Mari kita sama-sama berdoa Tolhah untuk perang besok hari. Doa kau apa? Kata Tolhah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang yang paling kuat di antara orang kafir dan dia menikam dadaku dan aku mati syahid di jalanmu. Itu permintaan doa Abu Salamah. Itu yang membuat istrinya menangis. Kenapa kau doakan itu? Aku berjanji tidak akan menikah lagi
setelah kau meninggal. Jadi di kalangan sahabat Bu, yang Romi dan Julinya itu Pak, itulah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kisah cinta mereka ini luar biasa Pak. Jadi Ummu Salamah ini paling terkenal kecantikannya Pak. Dan dia paling sayang sama suami, suaminya pun juga sayang sama dia. Jadi peristiwanya itu Pak, begitu mereka mendengar Umar bin Khattab masuk Islam, timbul semangat mereka pulang dari Habasyah Pak. Udah aman nih, Islam udah aman. Pulang. Rupanya sampai di Mekah, orang kafir masih tetap memburu. Akhirnya minta izin dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku hijrah duluan ke Madinah. Karena aku mendengar beberapa orang muslim sudah berada di Madinah dan mereka aman. Oke, kata Rasulullah, berangkatlah engkau. Tetap dibawanya istrinya Pak, itu anaknya. Begitu sampai di jalan, dihadang oleh keluarga Ummu Salamah. Kau kalau mau pergi kau sendiri, kata keluarga Ummu Salamah. Jangan kau bawa istri kau. Akhirnya Abu Salamah, demi tegaknya akidah ini Pak, dia tetap melaksanakan pergi sendiri tanpa istrinya, Ummu Salamah. Ummu Salamah menangis Pak, minta ikut, ditahan oleh keluarganya. Tersinggung pula keluarga dari pihak Abu Salamah. Kau telah memisahkan istri anak dengan suaminya, dan perlu kalian tahu, anak ini adalah keturunan dari laki-laki. Sini anaknya, kami lebih berhak. Itu tambah terpukul Ummu Salamah. Apa yang dilakukannya setiap hari Bu? Setiap hari Pak, pergi dia ke gerbang pintu Mekah itu. Dia pandang arah jalan ke Madinah, menangis terseduh-seduh. Setiap hari selama 1 tahun Pak. Jadi film India itu Bu, sebetulnya banyak mengadaptasi dari kisah percintaan para muslim Pak. Cuman kita terpesona nengok India. Orang India menari berputar-putar di depan suami, itu juga pernah dilakukan oleh, tapi bukan menari ya Bu ya. Nanti dibilang orang pula saya melecehkan pula nanti. Pernah Ali merajuk, dipanggil Fatimah Abu Turab. Itu ditanya Rasulullah, udah dimaafkan enggak kau oleh Ali? Sudah Rasulullah, aku berputar-putar di tubuhnya seperti orang tawaf. Sampai Ali ketawa. Jadi kalau suami ibu merajuk, berputar-putarlah di badannya supaya senang hati. Lama-lama apa enggak ketawa sendiri suami dibuatnya Pak ya. Berputar istri bapak Pak, badannya udah besar, kan lucu jadi itu Pak ya. Kalau waktu masih pertama nikah yalah masih cantik kelihatannya berputar tuh Pak. Kalau ketawa besar, kasihan abang nengok kau, udahlah abang maafkan kau. Enggak tahan dia jalan tuh lagi Pak, dan nampak miring-miring dia. Apalagi sampai 70 kali pula mutar ya. Nah, jadi Ummu Salamah ini Bu, setiap hari selama 1 tahun di gerbang pintu Mekah, arah keluar kota, dia pandang arah ke Madinah. Akhirnya tak tahan keluarganya lagi Pak. Udahlah, suruh aja lah dia pergi lagi. Nggak bisa, kasihan kita nengok dia badan tambah habis. Diizinkanlah oleh keluarganya pergi, dikembalikan oleh keluarga Abu Salamah anaknya, berangkat dia sendiri ke Madinah. Padahal situasi waktu itu Pak sangat tidak aman. Jumpalah dia dengan masih saudaranya Utsman bin Tolha. Apa kata Utsman bin Tolha? Kau mau kemana Hind? Aku mau menyusul suamiku di Madinah. Kau berangkat sendiri? Iya, aku yang ngantar. Apa pengakuan Ummu Salamah Bu? Tidak ada laki-laki yang berakhlak mulia seperti Utsman bin Tolha. Biasa kan kalau kita nolong perempuan cantik nih Pak, mana ada yang gratis Pak? Minimal, adek mau kemana adek? Biarlah abang antar, berapa nomor WA adek? Lain kali kalau apa biar abang bantu, jangan segan-segan. Tapi Utsman bin Tolha ini betul-betul tulus nolong. Jadi kalau mau nolong tuh Pak, tulus lah Pak. Kadang kasihan kita Pak, tiba nenek-nenek yang jualan Pak, jarang orang beli Pak. Saya ada nengok tuh Pak, dulu ada tukang bubur ayam yang menjual tuh anak gadis Pak, sampai bapak umur 40-50 ramai makan sana Pak. Bergantilah sekarang Pak, mamaknya yang jualan, tak laku lagi bubur ayam tuh. Kasihan saya nengok ibu tuh sendirian duduk jam. Tolonglah Pak, tulus-tulusnya lah kita belanja tuh Pak. Mau siapapun yang jual Pak, belanja lah Pak. Nah, itulah Bu salahnya. Kalau di Arab Saudi kan yang jualan kan semua laki-laki Pak. Jadi nggak ada milih orang Pak. Karena semua yang jaga toko laki-laki, nggak ada yang perempuan. Tapi kalau dari sampai di Pekanbaru Pak, gimana lagi Pak?
Tukang goreng sebanyak itu di Samratulangi itu Pak, yang nenek-nenek menunggulah duduk berjam-jam. Yang gadis ini juga diamperin orang. Jadi kalau apa itu tulus. Utsman bin Tolhah Pak, diakui oleh Ummu Salamah. Bila aku beristirahat, dia sangat jauh berdiri dan tidak mau memandang aku. Nah ini termasuk dari prosedur pengawalan kalau ada orang-orang penting datang. Jadi yang menjaga tidak boleh menghadap kepada orang yang dijaga. Dia memandang ke arah lain, dijaganya Ummu Salamah. Dia yang mengantarkan sampai ke Madinah, dia tunjukkan. Ini lokasi tempat tinggal suamimu, ikutlah ke sana, tanya. Nah, pergilah ke sana. Melepas rindu lah Pak, sudah setahun lebih tidak berjumpa dengan suami. Nah, jadi sampai dia melahirkan 3 anak lagi Pak di Madinah itu. Jadi apa kata Ummu Salamah? Aku kalau kau meninggal, aku berjanji tidak akan menikah lagi. Dan aku juga ingin kau berjanji pula. Kalau aku meninggal, kau tidak akan menikah lagi. Kata Abu Salamah, justru aku berjanji, jika aku yang meninggal, aku berharap kepada Allah memberikan kau ganti yang lebih baik daripada aku. Kata Ummu Salamah, tidak ada di hatiku yang lebih baik selain engkau, Abu Salamah. Oh itu Pak, kemana mau dicari istri romantis ini Pak? Ini udah lama suami sakit pandai bang, mati lah bang lagi bang, aku udah ikhlas dah bang, ikhlas aku, tapi tidak juga mati-mati Pak ya. Ini betul-betul sayang betul dia dengan suaminya nih Pak. Jadi begitu Abu Salamah sama Abu Tolhah duduk doanya seperti itu Bu, itu istrinya langsung nangis Pak. Kata Tolhah bin Ubaidillah, Abu Tolhah, aku juga berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan lawan yang paling tangguh dan aku berhasil membunuhnya. Jadi kan berbeda doanya masing-masing. Jadi begitu perang Uhud berkobar, ternyata Allah mengabulkan doa Abu Salamah. Dia tertusuk dan mati. Kemudian Abu Tolhah, apa kata Rasulullah? Jika ingin melihat orang mati syahid tetapi masih jalan di muka bumi, falyadzur Tolhah bin Ubaidillah. Karena apa Pak? Rasa tidak mungkin dia hidup lagi Pak. Lebih dari 70 tusukan di badannya Pak, tapi tetap hidup. Dia menyesal sebetulnya Pak. Abu Tolhah sempat menyesal, dia sempat suka dengan Aisyah Pak. Itu penyesalan dia. Jadi dia pernah ngobrol dengan Aisyah sebelum ayat tentang hijab turun menutup muka untuk istri-istri Rasulullah atau berdinding pakai tabir ketemu. Itu rupanya Tolhah bin Ubaidillah sempat ada rasa dengan Aisyah. Sampai dia bertekad Pak, meninggal Rasulullah, aku nikahi Aisyah. Nah itu turun ayat menegur sikap Abu Tolhah, karena istri-istri Rasulullah tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Sampai jalan kaki dia pergi haji Pak, menembus salah dia. Jalan kaki dia berangkat haji. Makanya dia mau jadi tameng Rasulullah yang terakhir di perang Uhud. Disitulah kita tahu Bu, bahwa di perang Uhud itu Rasulullah tidak punya ilmu kebal Pak. Jadi kalau ada orang bilang baca zikir ini bisa kebal badan kita, bohong besar. Kalau memang ada ilmu kebal tuh Pak, dengan sholawat, dengan bacaan ayat-ayat, udah duluan sahabat Rasulullah punya Pak. Berapa zuhudnya lagi daripada kita. Tidak ada yang kebal senjata satupun Pak. Tidak ada yang berbunyi tank kalau kena besi itu Pak. Tembus semuanya. Rasulullah di perang Uhud hancur Pak. Topeng hancur, topeng besi itu hancur. Gigi geraham hancur. Itu menandakan Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Luka-luka Pak. Karena apa? Rasulullah udah pesan kepada pemanah, apapun yang terjadi di bawah, jangan kalian tinggalkan posko kalian. Rupanya menengok orang kafir kocar-kacir lari, harta tertinggal di tengah, nampak orang berebut, waduh kalau lambat kita turun tidak dapat kita nih, kan kita udah menang nih. Turun dari atas. Khalid waktu itu masih kafir Pak. Diatur strategi, dikepungnya umat Islam, macam makan makanan orang untuk membabi buta. Disitulah umat Islam lemah Pak. Sampai mereka menganggap Rasulullah sudah mati. Karena udah posisi sudah terdesak. Yang mengawal Rasulullah itu 11 orang. Abu Tolhah mau maju, kata Rasulullah jangan, biarkan dia dulu. Maju satu mati, maju satu mati, maju satu mati. Tinggal Tolhah bin Ubaidillah. Kata dia, giliran aku sekarang Rasulullah, iya.
Itulah Pak, berapa sabetan di badan dia, tapi tetap hidup. Tapi dia dianggap orang yang mati syahid, tapi masih jalan di muka bumi. Itulah Thalhah bin Ubaidillah. Nah, begitu meninggal, yang ngincer Ummu Salamah setelah habis masa iddah itu banyak Pak. Karena memang dia cantik. Pertama siapa yang maju Pak? Abu Bakar Siddiq Pak. Kirim utusan. Tolong sampaikan kepada Ummu Salamah, aku ingin memperistri dia. Siapa yang menolak kira-kira Pak? Orang sekelas Abu Bakar Siddiq. Kekayaannya, kebaikannya, ibadahnya bagus. Apa kata utusan Abu Bakar Siddiq? Wahai Ummu Salamah, Abu Bakar ingin menjadikan kau sebagai istrinya. Kata Ummu Salamah, tidak, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Pulang utusan ini sampaikan ke Abu Bakar, tidak mau dia, wahai Abu Bakar, dia tidak mau menikah lagi. Ditolaknya Pak, Abu Bakar Siddiq ditolaknya. Makanya cara yang paling aman tuh pakai utusan tuh lah Pak. Kalau kita langsung kan kena tolak lah, itu rasa tuh Pak. Jadi makanya kalau pakai utusan kan tidak kena betul rasanya. Jadi ini boleh Bapak amalkan ya Pak ya. Suruh orang, sampaikanlah sama dia, aku mau sama dia, gimana kira-kira pendapatnya. Nah, Abu Bakar gagal. Siapa yang kedua yang mendekati Ummu Salamah? Umar bin Khattab Pak. 12 tahun, 10 tahun di bawah Abu Bakar Siddiq. Masih sangat muda Pak. Kirim utusan, Umar bin Khattab ingin menjadikan kau sebagai istri. Katakan kepada Umar, aku tidak akan menikah lagi dengan siapapun setelah suamiku meninggal. Ditolaknya juga Umar bin Khattab Pak. Itulah saya salut Bu ya. Persaudaraan sahabat ini tidak ada jadi masalah seperti itu Pak. Misal Abu Bakar gagal, terus Umar bin Khattab maju, tidak ada kata Abu Bakar, tidak enak lah sama aku Umar, kau hargailah aku sedikit. Yang lain lah, nanti kau sebab terima kan tidak enak hati aku. Tidak ada Pak, bebas saja. Gagal Abu Bakar, Umar maju. Umar gagal, apa kata Rasulullah? Aku yang akan meminang Ummu Salamah. Tidak ada yang berdua ini ngomong, Pak aku tuh malas nengok Rasulullah. Ini tak dia ya Rasul tuh enak dia. Tidak ada Pak. Lapang aja ti sahabat. Enggak tutus sama mereka berdua. Rasulullah maju, kirim utusan. Begitu dikirim utusan, jawaban tetap sama. Cuman agak lebih ada muqaddimahnya. Aku bukan tidak mau menikah dengan Rasulullah. Usiaku sudah tidak bergairah lagi untuk melayani suami. Aku nanti fokus, aku ngurus anakku 4. Gak bisa aku untuk melayani Rasulullah. Ini penolakan yang halus Pak. Kemudian aku pecemburu. Aku tahu istri Rasulullah sudah ada yang sebelum aku. Aku pecemburu. Jadi katakan kepada Rasulullah, aku tidak bisa menikah dengannya. Balik utusan nih Pak ke Rasulullah. Ya Rasulullah, alasan dia udah berumur, udah agak tua. Yang kedua, dia tidak bisa apalagi lah melayani karena dia punya anak kecil, anak-anak yatim. Jadi dia tidak bisa nanti melayanimu secara penuh. Kemudian yang ketiga, katanya dia tidak tahan Rasulullah, dia pecemburu. Itu yang tidak tahan. Sampaikan kepada Ummu Salamah, kalau masalah umur, aku lebih tua daripada dia. Masalah anak-anak dia menjadi jaminan Allah dan Rasulnya. Mengenai rasa cemburunya, akan kumohonkan kepada Allah untuk mengangkat rasa cemburu itu daripada hatinya. Jadi ini boleh Bapak amalkan. Setiap habis sholat fardu, Bapak masukkanlah doa ini Pak. Ya Allah, angkatlah rasa cemburu dari hati istri hamba. Itu Pak. Agak setahun Bapak amalkan ini Pak. Kan bagus tuh Pak kan. Bapak lihat deh Pak, kasihan kita Pak. Di Syria udah banyak perempuan janda Pak. Jadi Bapak pakailah doa ini. Dan ibu-ibu doanya, ya Allah, janganlah sampai suamiku tertarik kepada perempuan selain aku. Mana yang kuat nanti beradulah di angkasa Pak. Mana yang kuat Bu? Andai kata rupanya Bapak yang kuat, ibu pasti akan menerima Pak. Berarti itu sudah jalan Allah. Karena kan beradu tuh Pak kekuatannya. Satu minta tahan, satu minta angkat. Satu minta tahan, satu minta angkat. Jadi mana-mana yang kuat lah nanti amalan tuh Pak.
Begitu disampaikan oleh utusan Rasulullah kepada Ummu Salamah, maka kata Ummu Salamah, aku menerima Rasulullah. Dan Rasulullah memberi dia mahar cukup murah, Pak, hanya 40 dirham saja. Hanya untuk beli apa, Pak? Ya, 1 dirham 70.000. Berarti kalau 40 dirham sekitar berapa? 2.800.000, Pak. Beli tempat tidur, penggilingan, tuh makan kikil, itu di malam pertama, Pak. Dan lebih diistimewakan Rasulullah dia karena menghargai jasa suami dia, Pak. Rasulullah malah yang nanya sama dia. Ini karena kita pengantin baru, biasanya aku tuh 3 hari bersama istri yang baru, kemudian nanti aku menggilir seperti biasa istri yang lain. Kau maunya berapa? Seminggu kah aku di sini atau gimana? Kata Ummu Salamah, seperti biasa aja Rasulullah. Tuh, Pak. Jadi agak diistimewakan Rasulullah dia. Maunya kayak mana? Seperti biasa aja Rasulullah. Nah, dialah yang menyiapkan makan Rasulullah malam itu. Dan apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Ummu Salamah hadir di antara kami dan itu membuat berbeda. Karena apa, Pak? Ummu Salamah ini orangnya lumayan cerdas juga, Pak. Dia itulah yang waktu perjanjian Hudaybiyah yang bisa menenangkan hati Rasulullah. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah kan udah mau masuk Mekah tuh, Pak. Udah mau masuk Mekah melaksanakan umroh. Tetapi tertahan oleh Suhail bin Amar. Apa kata Suhail? Tidak boleh masuk kecuali tahun depan. Diikutkan oleh Rasulullah perjanjian Hudaybiyah itu, sahabat semua tidak menerima, Pak. Kok mau ngalah-ngalah gitu aja, kita sebanyak ini. Kenapa Rasulullah menerima? Jadi banyak yang waktu itu tidak terima putusan Rasulullah. Kata Rasulullah, sembelih hewannya, sembelih rambut kalian. Tidak ada yang mau ikut, Pak. Masuk Rasulullah ke dalam. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, mereka sangat mencintaimu. Tenanglah ya Rasulullah, kau yang melakukannya terlebih dahulu, pasti mereka akan mengikutnya. Baru dilakukan Rasulullah, disembelih Rasulullah binatang, baru semuanya sibuk, Pak, ikut menyembelih. Jadi Rasulullah dulu yang buat, baru sahabat ikut semua. Nah, itu berkat dari ide Ummu Salamah. Jadi itu kata Ummul Mukminin Aisyah, Ummu Salamah ini agak lebih dapat porsi dia untuk Rasulullah bermalam. Dan Aisyah tidak merasa keberatan. Jadi ini kehadiran Ummu Salamah itu membuat Rasulullah itu lebih enak, lebih lega dia jadinya, Pak. Jadi Rasulullah ini memiliki istri yang memiliki kelebihan masing-masing pada bidangnya, Pak. Wah, enak aja ini, Pak. Satu ini kelebihannya, Pak, ya. Kalau untuk masak yang paling hebat Saifiyah binti Huyai. Itu tidak ada yang ngalahkan masakannya itu, Pak. Kalau untuk Rasulullah cerita kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian kalau bepergian kadang yang untuk Rasulullah sedang juga kadang bercanda dengan Zainab binti Jahsy. Jadi ada. Kalau keuntungannya itu, Pak, apa, Pak? Istri pertama jadi makin cantik jadinya, Pak, karena ada pesaingnya, itu jelas, Pak, ya. Dia ada saingan, Pak. Kalau tidak ada saingan susah. Bu, jangan masuk hati ya, Bu, ya. Ini saya canda aja nih, Pak. Saya hanya memberikan motivasi aja loh, Bapak. Datang orang bilang, Ustadz memang enggak. Kalau saya enggak, Pak, tanya lagi, Pak. Segan lah saya ngomongnya, Pak, ya. Nanti dibilang pula enggak, Pak. Enggak, memang enggak ya, Pak, ya. Enggak 3, Pak. Kalau 2 udah. Jadi setelah itu, Pak, setelah Ummu Salamah, baru yang berikutnya Rasulullah menikahi Hafsah. Nah, Hafsah ini dia punya suami namanya Kunais, Pak. Kunais ini meninggal di perang Badar. Jadi Kunais meninggal di perang Badar dan anak Umar bin Khattab janda di umur 18 tahun. 18 tahun, Pak, janda Hafsah itu. Panik Umar dibuatnya, Pak. Panik. Kenapa panik, Bu? Kasihan, Pak, anak masih muda umur 18 tahun sudah ditinggal suaminya. Pergilah dia ke Abu Bakar. Ini Umar yang mendatangi Abu Bakar, Pak. Karena Hafsah mengatakan, terserah ya, siapapun aku mau ya. Pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, tolong nikahi anakku. Jadi sahabat itu, Pak, dia lebih baik, dia sama kawan-kawannya juga, Pak. Karena dia yang tahu sifat kawan-kawannya, Pak, kan. Kalau orang lain dia tidak kenal, Pak. Akhirnya ditawarkan ke sahabatnya sendiri. Gimana Umar?
Tapi tidak ada istrinya teriak dari dalam, Pak, jangan pula lagi bang, jangan, ada Pak, diam aja. Kalau kita selesai itu Pak, pergi tidak dari rumah nih. Udah jelas orang udah beristri masih juga di dalam tawari lagi, kurang ajar kawan abang tuh, tidak usah kawan-kawan sama dia lagi. Pokok nampak sama dia jalan tengoklah, ngamuk aku. Kalau ini tidak Pak, ditunggu. Apa kata Umar bin Khattab? Abu Bakar, tolonglah nikahi anak aku, kasihan aku nengok dia. Umur masih 18 tahun dia sudah sendiri. Diam aja Abu Bakar Pak. Tidak ada ditanggapi oleh Abu Bakar Siddiq. Sampai agak emosi Umar Pak. Pergi gitu aja Umar, pergi dia ke rumah Utsman bin Affan. Utsman, tolonglah nikahi anak aku, Hafsah, kasihan. Umur 18 tahun, suami udah meninggal. Utsman pun tidak tanggapinya Pak. Ada-ada aja Umar. Nah, pokoknya ditanggapi Pak. Sedih hati Umar rasanya Pak. Pergi dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kecil betul hati aku, macam buruk pula anak aku sama orang ini. Tumben Pak nolak, anak umur 18 mau sama orang tua nolak Pak. Kalau sama bapak ragu saya Pak, asli ya Pak. Terbayang saya tuh Pak. 18 tahun ditolak Abu Bakar, ditolak Utsman Pak. Apa kata Rasulullah? Umar, anakmu akan dinikahkan oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman akan aku nikahkan dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Baru senang hati Umar Pak. Rasulullah yang akan menikahi anaknya. Pulang ke rumah Pak, bahagia hati Umar. Hafsah, kau bersiap-siaplah, kau akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Baru Abu Bakar dan Utsman datang ke Umar. Kami udah tahu beberapa hari sebelumnya Umar. Cuman kami tidak mungkin membocorkan rahasia Rasulullah. Rasulullah udah ngomong sama kami bahwa dia akan menikahi anak kau, makanya aku diam-diamnya, kalau ndak aku gini nikahi anaknya. Nah, jadi rupanya Pak, Abu Bakar sudah tahu dengan Utsman, cuman Rasulullah ingin dirahasiakan dan Rasulullah yang ngomong langsung kepada Hafsah. Insyaallah ahad depan akan kita sambung kembali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, tadi ada sedikit mungkin bercanda ya Bu ya. Ibu jangan pula tersinggung ya Bu ya. Nanti tambah kosong, tin usah adil lagi poligami ya ceritanya enggak Bu, karena kita mencerita tentang Rasulullah Pak. Nah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.